Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kitab tentang sumpah. Bab pertama, larangan bersumpah dengan menyebut ayah. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melarang kalian bersumpah dengan menyebut bapak-bapak kalian. Kata Umar, demi Allah, sejak aku mendengar Rasulullah SAW melarang hal itu, aku tidak lagi bersumpah dengan menyebut bapak, baik secara eksplisit maupun implisit. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa bersumpah, janganlah bersumpah kecuali dengan nama Allah. Orang-orang Quraisy dulu biasanya bersumpah dengan bapak-bapak mereka. Lalu Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian bersumpah dengan menyebut bapak-bapak kalian. Bab kedua, larangan bersumpah dengan Taurat atau makhluk yang dipertuhankan. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah kamu bersumpah dengan Taurat dan bapak-bapakmu. Bab ketiga, barang siapa bersumpah dengan Al-Lata dan Al-Uzza, maka hendaklah dia ucapkan La ilaha illallah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa di antara kalian bersumpah, lalu dia dalam sumpahnya mengatakan demi Lata, maka hendaklah dia mengucapkan La ilaha illallah. Dan barang siapa mengatakan kepada temannya, kemarilah, aku akan bertaruh denganmu, maka hendaklah dia bersedekah. Menurut riwayat lain, barang siapa bersumpah dengan Lata dan Uzza, maka hendaklah juga ia mengucapkan La ilaha illallah. Bab keempat, sumpah seseorang itu menurut niat orang yang menyuruhnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, sumpah itu menurut niat orang yang menyuruh. Bab kelima, barang siapa berusaha merebut hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka dia pasti masuk neraka. Diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa berupaya merebut atau menghalangi hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka pasti masuk neraka dan surga diharamkan baginya. Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, meskipun hak tersebut berupa sesuatu yang remeh, sabda beliau, meski berupa sekerat kayu arak. Bab keenam, barang siapa bersumpah, lalu dia melihat sesuatu yang lebih baik daripada sumpahnya, maka batalkan sumpah tersebut dengan membayar kafarat, serta laksanakan sesuatu yang lebih baik itu. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, saya bersama rombongan suku al-Asy'ari datang kepada Nabi SAW untuk memohon pembekalan perang. Lalu beliau bersabda, demi Allah, aku tidak bisa memberi kalian pembekalan, dan aku tidak memiliki sesuatu yang akan kuberikan sebagai bekal untuk kalian. Kata Abu Musa, lalu kami diam beberapa saat. Kemudian ada orang datang memberikan onta kepada Rasulullah SAW. Maka beliau memerintahkan agar kami diberi 3 ekor onta yang berpunuk putih. Ketika kami pergi, kami berkata kepada sesama kami, sepertinya Allah tidak memberkahi kita. Kita telah datang kepada Rasulullah SAW untuk memohon pembekalan perang. Lalu beliau bersumpah tidak memberikan pembekalan kepada kita, tapi akhirnya beliau memberikan pembekalan kepada kita. Mereka kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Lalu mereka memberitahukan hal itu kepada beliau. Maka beliau bersabda, bukan aku yang membekali kalian, tapi Allah lah yang membekali kalian. Demi Allah, jika Allah menghendaki, sungguh aku tidaklah mengucapkan suatu sumpah
Lalu aku melihat sesuatu yang lebih baik daripada sumpah tersebut, melainkan aku akan membatalkan sumpahku itu dengan membayar kafarat. Kemudian aku melaksanakan sesuatu yang lebih baik tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki berada di sisi Rasulullah SAW hingga larut malam. Lalu laki-laki itu pulang ke keluarganya dan didapatinya anak-anaknya sudah tidur. Kemudian istrinya menghidangkan makan malam untuknya, tapi laki-laki itu bersumpah tidak akan makan karena belum bertemu anak-anaknya. Setelah itu laki-laki tersebut terasa lapar lalu makan. Kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW. Lalu dia tuturkan hal tersebut kepada beliau. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan sumpah lalu dia melihat sesuatu yang lebih baik daripada sumpahnya tersebut, maka laksanakanlah sesuatu yang lebih baik itu. Kemudian bayarlah kafarat sumpahnya. Bab ke-7, kafarat, denda pelanggar sumpah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, demi Allah, seorang yang mengucapkan sumpah yang membahayakan yang berkaitan dengan keluarganya adalah lebih besar dosanya di sisi Allah daripada dia berikan kafarat sumpahnya yang telah diwajibkan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.